Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'illahi, amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya lisan ini mengucapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya Allah lah yang berhak, yang patut mendapatkan pujian yang terbesar dari seorang hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, segala kebutuhan kehidupan kita selama di dunia ini. Dan di antara bentuk rasa syukur yang harusnya dimiliki atau dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin bagi seseorang gampang, mudah untuk mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan. Namun sangat sulit bagi seseorang untuk menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Ini salah satu bukti bahwasanya kita itu sulit untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan nikmat kepada kita, telah memberikan segala apa yang telah menjadi kebutuhan kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan segala kebutuhan yang kita butuhkan selama kehidupan di dunia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperdengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin ini sudah berhenti selama beberapa waktu, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang, yang ini menjadi salah satu bukti kita, salah satu usaha kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, yang mana dua kenikmatan ini adalah dua kenikmatan yang banyak orang itu tertipu, lalai untuk bersyukur terhadap kenikmatan dua kenikmatan ini, kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Banyak orang yang sehat, akan tetapi dia disibukkan dengan beberapa hal. Di sana juga ada orang yang memiliki waktu luang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesehatan. Dan alhamdulillah dua kenikmatan ini saat sekarang ini Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
menggunakan dua kenikmatan ini untuk bersyukur kepadanya, ya, untuk menjalankan ketaatan kepadanya, yaitu dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan dengan majelis kita kali ini kita makin dapat memahami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin setiap bulannya, yang mana pada pekan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilmi, metode seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini dikarang oleh seorang syekh, seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan, hafizahullahu taala. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan yang mana pada pertemuan sebelum Ramadan kita sudah membacakan beberapa hal yang dapat menjadikan kita di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan faidah yang maksimal. Bagaimana memaksimalkan majelis ilmu untuk mendapatkan faidah yang banyak. Yang pertama kita sebutkan ini di halaman 54, Syekh mengatakan yaitu keikhlasan. Hendaknya seseorang ketika hadir di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullahu taala sebutkan, beliau nasihatkan di dalam menjaga niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu itu dalam 3 fase, 3 tahapan. Yaitu tahapan pertama menjaga keikhlasan ketika hendak melakukan amalan, ketika beramal kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita beramal, kita juga dituntut untuk menjaga keikhlasan. Ya. Karena bisa jadi 2 tahapan keikhlasan ini sudah kita lalui. Ketika hendak berangkat kita sudah ikhlas, ketika belajar, ketika beribadah kita sudah ikhlas. Namun ketika setelah beramal, ya bisa jadi ya, orang yang mungkin sudah menutupi amalannya di malam hari misalnya, ya, sudah bisa bangun sholat malam, terbangun malam untuk sholat malam, kemudian diposting, alhamdulillah malam ini rasanya nikmat sekali sholat tahajud. Ya, udah selesai sholat. Inilah tipu daya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ketika hendak beramal kita masya Allah bisa ikhlas. Ketika beramal kita masya Allah, ketika sholat tahajud misalnya kita bisa nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah setelah beramal bisa jadi syaitan itu terus menggoda. Kalau diposting di media sosial kayaknya bagus untuk memotivasi orang lain. Masya Allah. Ini kan alasan. Ya. Mengapa dia tidak menasihatinya dengan kalam Nabi, kalamullah, kalam para ulama? Ya. Mengapa harus menyebutkan amalan yang sudah dia tutupi? Sudah berusaha dia untuk mengikhlaskan amalnya kepada Allah. Namun ia kotori dengan perbuatan setelah amal ibadah tersebut selesai.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Ya, jadi ketika kita hendak memanfaatkan majelis ilmu, ya, ketika kita hadir untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sekali yang beliau ingatkan adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ikhlas itu mudah diucapkan, ya. Mudah kita ucapkan, tapi ketika kita mempraktekkannya, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ini sulit. Karena pasti banyak godaan, banyak ujian. Syaitan itu tidak akan pernah tinggal diam kalau seandainya kita sudah berusaha belajar ikhlas. Namun terus menerus, ya, makanya perbaharui niat. Ketika niat sudah rusak, perbaharui. Ketika sudah rusak, perbaharui. Perbaharui terus seperti itu. Inilah perjuangan seorang muslim untuk mendapatkan pengkabulan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu enggak mudah. Ya, ibadah itu tidak mudah. Jadi ketika kita pun sudah bisa beribadah kepada Allah, ada tuntutan lain, yaitu mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, yang ketika kita datang di majelis ilmu hendak memanfaatkan sebaik mungkin faidah yang sangat banyak diambil dari majelis ilmu tersebut, yaitu al-hirsu ala huduri halaqatil ilmi, yaitu hadir di dalam bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Karena mungkin setiap kita itu berbeda semangatnya antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tujuan seseorang hadir ke majelis ilmu itu berbeda-beda. Mungkin ada tujuannya untuk menjumpai kawannya sudah janjian. Kalau enggak datang tak enak. Ya. Bisa jadi ada juga yang hadir ke majelis ilmu untuk bisnis. Bisa jadi yang seperti ini. Maka semangat seseorang itu berbeda-beda. Dan tujuan menuntut ilmu, datangnya dia ke majelis ilmu itu juga berbeda-beda. Maka kata Syekh di sini, fa innal abda kullama zada hirsuhu wa alimallahu sidqa niyatihi. Ketika seseorang bertambah semangatnya di dalam menghadiri majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui kejujuran niat yang ada di dalam hati hamba tersebut, apa yang Allah lakukan? Apa buah dari semangat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majelis ilmu? Apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fatahallahu alaihi barakatahu. Allah akan bukakan keberkahan ilmu untuknya. Ya, dengan semangat, Pak. Ketika semangatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan keberkahan ilmu. Yang ini memang kita pinta. Dan ketika ilmu tersebut berkah, maka sudah pasti ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Dan setiap pagi inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Begitu juga rezeki. Rezeki itu bukan banyaknya yang kita cari, akan tetapi keberkahan dari rezeki yang kita cari tersebut. Ilmu. Banyak pun ilmu kita, tapi tidak bermanfaat, bisa menjadi bumerang. Ya, bisa menjadi alat untuk membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menolongmu, bisa juga membinasakanmu nanti di hadapan Allah. Ketika ilmu itu hanya menjadi pengetahuan, ilmu tersebut hanya sebagai pembuka wawasan. Maka ini hati-hati kita ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa belajar ilmu agama ini, maka lebih berhati-hati kita.
Ya. Bisa jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut hanya untuk membuka cakrawala kita. Oh, seperti ini rupanya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari, tujuannya satu, al-amal, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Maka ketika ilmu tersebut diberkahi oleh Allah, dijadikan ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, maka sudah pasti ilmu tersebut gampang, mudah sekali untuk diamalkan. Ya. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah. Walaupun kita sudah yakin, alhamdulillah, sudah ikhlas hati saya Ustaz nuntut ilmu. Berdoa sama Allah, minta keberkahan ilmu, minta ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang diminta oleh Rasul. Inilah yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap paginya. Permintaan pertamanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nih Pak, kita juga doakan seperti itu Pak. Kita zikir dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tiap pagi. Ya, walaupun mungkin kita tidak hafal zikir pagi petang, ini doa jangan ditinggalkan. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di dalam doa ini mengandung kebaikan dunia dan akhirat kita, Pak. Ya. Di dalam doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, mengandung kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Kebaikan apa Ustaz? Ilmu yang bermanfaat. Seseorang di dunia ini, Pak, kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu, maka dia akan yang ada keraguan sama dia, kebimbangan. Mau ke sana mau kemari enggak tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan waman aradal siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia maka harus dengan ilmu. Ya. Dan siapa yang mau kesuksesan di akhirat juga dia harus juga dengan ilmu. Jadi ilmu yang dicari memang di dunia ini untuk ilmu. Dan tujuan dari ilmu tersebut adalah beramal. Dan tujuan Allah menciptakan kita, keberadaan kita di dunia ini apa tujuannya? Itu Pak, ibadah. Bukan tujuan kita untuk cari dunia. Mencari dunia oke, iya, betul. Kita butuh terhadap kehidupan dunia ini, kita butuh. Namun jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan berharaplah dan carilah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, darul akhirah. Kenikmatan yang Allah berikan kau gunakan untuk cari keridhaan Allah, darul akhirah, kehidupan akhirat. Kemudian Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kamu sekarang ini masih di dunia. Cari dunia itu. Dunia itu butuh. Kita butuh terhadap dunia ini. Namun ingat, kebutuhan kita terhadap dunia tidak boleh mengalahkan kebutuhan kita terhadap akhirat. Masyarul kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatahallahu barakatah. Allah akan bukakan keberkahan. Tadi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang bermanfaat. Rezeki yang bermanfaat. Berilmu, rezekinya bermanfaat. Rezeki di sini bukan hanya materi, Pak ya. Rezeki di sini semuanya, kesehatan, nikmatan keluarga, punya istri yang salihah, punya anak yang salihah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala. Udah punya ilmu, kemudian ia amalkan ilmunya dan minta
ilmu dan amal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak capek beribadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pengkabulan ibadah tersebut. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yassara amrahu, kemudian ketika dia benar niatnya di dalam menuntut ilmu Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah yang memudahkan jalan seseorang itu untuk memahami ilmu agama. Allah yang mudahkan. Kapan? Ketika niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa'anahu ala syu'unihi kulliha. Dan Allah akan bantu dia, tolong dia terhadap segala sesuatu. Menanam padi, tumbuh rumput. Ketika dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan dunia Allah akan mudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Inilah nasihat dari Syekh tentang ya semangat seseorang di dalam menuntut ilmu, hadir di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang saat sekarang ini insyaallah akan kita bacakan, yaitu al-hirsu 'ala tabkiri ilal halaqah, yaitu bersemangat untuk bersegera di dalam mendatangi majelis ilmu. Bersemangat untuk bersegera, berarti tidak terlambat. Ya. Tidak terlambat di dalam menghadiri majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang bersemangat untuk bersegera di dalam mendatangi majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan oleh Syekh di sini di akhir tulisan beliau. Ya. Sangat banyak. Beda dengan orang-orang yang senantiasa memang rajin terlambat. Ya mungkin karena kesibukan. Namun beliau apa katakan? Wa adamut ta'akhur. Jangan terlambat, wahai para penuntut ilmu, jangan terlambat di dalam mendatangi majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis ilmu tersebut sudah continue, sudah rutin dihadiri. Maka jadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang utama di dalam hari dan waktu tersebut. Contoh misalnya di masjid ini kajian setiap malam Ahad, dan setiap malam Ahad berbeda-beda kitab yang dibahas. Sudah rutin dijalankan, maka jadikan ini prioritas di malam Ahad tersebut. Walaupun apapun jenis kegiatan bentuknya, utamakan ini. Kenapa? Karena rutinitas kita. Bal wa itharuha ala ghairiha. Kita utamakan ketimbang yang lainnya. Kecuali sesuatu hal yang mendesak. Bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya semangat ketika datang, tapi berusaha bersemangat untuk bersegera datang ke majelis ilmu. Ya, tidak terlambat. Kata beliau, fa innahu bil musabarah 'alal huduri wat tabkir. Karena sesungguhnya ketika seseorang continue, ketika seseorang berusaha untuk terus-menerus datang tepat waktu, datang sebelum gurunya datang misalnya, ya, maka beliau katakan takunul faidatu ashmal. Faidah yang akan dipetik, faidah yang akan diraih oleh orang yang bersegera di dalam menuntut ilmu Allah itu lebih cakupannya lebih luas. Ya. Cakupannya lebih luas. Wa yakunu nafu amu wa aktsar, dan manfaat yang diraih dari orang-orang yang datang bersegera di dalam majelis ilmu Allah itu lebih lebih umum, lebih banyak didapatkan manfaatnya. Kemudian beliau sebutkan
Ada seorang imam yang bernama Imam Asy-Sya'bi. Ya. Imam Sya'bi ini cuma gelar ya. Nama beliau adalah Amir bin Syurahbail Asy-Sya'bi. Dikenal dengan Imam Asy-Sya'bi. Beliau meninggal tahun 104 Hijriah. Ya, beliau meninggal tahun 104 Hijriah. Beliau dilahirkan di tahun 17 Hijriah. Hidup di Kufah. Ketika beliau ditanya, Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, min aina laka hadzal ilm kullahu? Min aina laka hadzal ilmi kullihi? Dari mana ilmumu kau dapatkan seperti ini wahai Imam Sya'bi? Imam Sya'bi ini ulama besar. Ya, ilmu yang banyak dia miliki. Kemudian muridnya bertanya kepada beliau, wahai guruku, wahai Imam Sya'bi, dari mana engkau dapati ilmu seperti ini? Maksudnya apa pertanyaannya ini? Tujuannya bagaimana kok bisa dapat seperti itu? Kasih nasihat sama kami ini, murid-muridmu ini, sehingga bisa, kalaupun seandainya nggak dapat sepertimu, ya dekat-dekatlah denganmu. Ya, bagaimana bisa menuntut ilmu seperti dirimu? Apa kata beliau? Imam Asy-Sya'bi mengatakan binafyil i'timad. Hal yang pertama, yang ketika hendak kita menuntut ilmu, hilangkan bersandar dengan diri sendiri. Hindarkan, jauhi bersandar dengan kemampuan diri sendiri. Maksudnya apa? Minta tolong sama siapa? Allah. Ketika kita menuntut ilmu Allah, ketika kita berangkat ke majelis ilmu Allah SWT, minta tolong sama Allah. Sepintar apapun kita, ketika Allah tidak nolong kita, nggak bakal paham kita, Pak. Ya. Makanya Allah katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu sama Allah, Allah yang mudahkan ilmu itu. Allah yang ngajarkan. Ya. Minta tolong sama Allah. Oh, Ustaz, IPK saya IPK apa IP? Ya, ini Pak dosen ini. IPK apa IP? IPK ya, kalau yang terakhir. IPK ya, yang terakhir. IPK saya 4. Ya. Itu semua komlud, Masya Allah. Jadi saya pintar sekali Ustaz. Mungkin setingkat-tingkat Albert Einstein. Masya Allah. Ya. Tapi sepintar apapun kita, itu pemberian Allah. Ya. Karena tidak ada yang pintar di muka bumi ini ketika dia dilahirkan. Sama kita posisinya. Cuman yang lebih pintar itu bagaimana kita mau mengasah kepintaran kita. Jangan ditidurkan saja. Kalau orang yang mau tidur-tiduran saja kemudian dia mau pintar, ya nggak bakal bisa. Makanya seorang penyair katakan laukanal ilmu yudraku bil muna. Kalau seandainya ilmu itu didapat dengan berangan-angan santai-santai, nggak akan tertinggal di muka bumi ini orang yang jahil. Pintar semua. Kenapa? Orang pintar berhayal. Mau pintar ini, mau kaya kayak gini, dia berhayal. Siapa yang nggak bisa, nggak bayar kok. Gitu ya. Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Tinggalkan al-i'timad, nafjul i'timad. Tinggalkan sikap percaya diri kepada kemampuan diri sendiri. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, ini hamba mau menuntut ilmu ya Allah. Mudahkan, berkahi ilmu ini ya Allah. Dan ikhlaskan niat hanya karena kepadamu. Nih, cara Imam Sya'bi yang pertama menuntut ilmu. Ya, yaitu meninggalkan al-i'timad, percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, as-sayru fil bilad. Banyak jalan-jalan. Maksudnya apa Ustaz? Senang rehlah, senang apa namanya? Berjalan untuk menuntut ilmu. Cari majelis ilmu. Ya. Jadi bukan nunggu. Sekarang kan gampang, tinggal telepon ustadznya datang. Enggak. Kalaupun seandainya kita mampu untuk melakukan seperti itu, ya cari ilmu yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Majelis ilmu sekarang ini sangat banyak. Ya, bukan hanya di tempat kita ini saja, di tempat-tempat lain itu banyak. Berjalan as-sayru fil bilad.
Ya, bilad di sini berarti negara, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, belajar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Banyak gurunya. Makanya guru-guru para ulama itu bukan 1, 2, 10, 13, tidak. Ratusan. Ya, inilah Pak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan hanya ada 1 guru, 2 guru, 3 guru, tidak akan puas. As-sairu fil bilad. Banyak berjalan. Banyak cari tempat ilmu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, cara Imam Asy-Sya'bi di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabru wa sabrun ka sabril himar. Kemudian dalam menuntut ilmu bersabar seperti bersabarnya seekor keledai. Tahu keledai, Pak? Keledai itu dia pendek, jalannya lambat. Ya. Kalau kita bisa ibaratkan kura-kuranya lah. Ya, lambat jalannya. Kemudian ketika dia diberikan beban yang seberapa apapun, dia santai aja tetap jalan dia itu, Pak. Itulah himar. Ya. Seberat apapun yang dibebankan sama di atas himar itu, hewan himar ini tadi, keledai ini, dia akan tetap jalan, tapi jalannya itu tadi tetap lambat. Ya, tetap lambat. Bersabar seperti bersabarnya himar. Lihat Pak, berarti Pak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ini perjuangan. Butuh kesabaran, ada yang dikorbankan. Ya, bukan enak-enak saja. Karena kan nuntut ilmu, oh yuk kita ke sana, ada waktu datang, tidak ada waktu enggak datang. Enggak ada yang mesti dikorbankan. Apalagi ketika majelis tersebut diisi di dalamnya majelis baca kitab, ya, mengkhatamkan kitab. Jadi ilmu orang yang belajar kitab, Pak, ya, ilmu seseorang ketika dia nuntut ilmu, datang ke majelis ilmu yang mana di dalam majelis ilmu tersebut dibahas kitab di dalamnya, pembahasan kitab, bukan tematik ya. Ini bukan mengecilkan manfaat kajian tematik, bukan. Tapi orang yang kaji kitab dengan orang yang hadir kajian tematik-tematik saja, ini lebih kokoh keilmuan orang yang kaji kitab. Jadi usahakan kalau seandainya ada kaji kitab, udah datangi dan bermutsabarah, bersabar untuk mendatanginya. Karena enggak sebentar tuh Pak. Ketika kita belajar di Jember, Pak, Dr. Ali Musri, hafizahullahu taala, beliau baca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah. Selesai tafsir surat Al-Baqarah, Pak ya, belum tafsir Al-Quran semuanya. Tafsir surat Al-Baqarah selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Sebentar? Lama. Baru selesai itu. Jadi butuh kesabaran memang. Enggak mudah, belajar itu enggak mudah. Dan setiap orang itu memiliki cobaan masing-masing. Enggak sama itu. Mungkin ketika kita nuntut ilmu cobaannya seperti ini, kemudian ketika kita nuntut ilmu cobaannya seperti itu. Pasti berbeda-beda. Ya. Bersabar. Apalagi kalau seandainya gurunya ini perkataannya tajam. Ya. Suka istilahnya ya? Negurnya langsung di majelis. Ibu Sandar, ngantuk, bangun. Ada nggak yang gitu? Pernah kita jumpain ada yang guru seperti itu. Gimana Pak? Kita yang sudah berumur dinasihati nasihat seperti itu, mungkin gurunya lebih muda daripada kita. Gimana kira-kira Pak? Bisa bersabar kita? Nah itu harus bersabar, ya, harus bersabar Pak.
Apalagi kalau seandainya ngaji tahsin. Waduh. Kita pengalaman kita Pak, kalau seandainya ngaji tahsin tuh Pak, gurunya itu setajam apa dibilang, setajam silet ya, mungkin lah. Keras sekali Pak perkataannya Pak. Kalau enggak kita sabar-sabar, enggak mau tenang-tenangkan diri kita, bisa jadi satu hari datang, besok udah enggak datang lagi. Tapi mau gimana lagi? Kita butuh ilmunya. Mau tak mau udah sabar aja lah. Khidir, berapa umurmu sekarang? Ini perkataan guru ana nih Pak. Berapa umurmu sekarang? 22 tahun. 22 tahun. Dari semenjak lahir sampai 22 tahun ini belum bisa mengucapkan huruf dal yang benar. Wih, mantap kali tak pikir. Kan gitu Pak ya? Huruf dal. Apa susahnya mengucapkan huruf dal Pak? Semua bisa, anak kecil pun bisa kan gitu. Kalau kita baca Quran sendiri seakan-akan udah paling fasih itu Pak. Setingkat Imam Sudes lah. Ya. Kalau kita baca Quran sendiri. Tapi ketika kita bacakan dengan guru kita, waduh Masya Allah, seakan-akan belum bisa baca Quran kita Pak. Al-Fatihah yang selama ini mungkin dari kecil, sebelum TK kita sudah hafal, sampai sekarang ketika dibenarkan Al-Fatihah kita, waduh Masya Allah ya. Nah, lebih bagus anak TK baca lagi mungkin ya. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersabar, memang butuh sabar. Apalagi kalau seandainya kita, biasanya ini Pak, ketika kita melihat guru kita salah, ya, ketika kita melihat guru kita salah, itu pasti ada sesuatu di dalam hati ini Pak. Kalau seandainya di majelis taklim, oh guru hebat kali, Masya Allah, guru ini seperti ini, ustadz ini seperti ini. Tapi kalau seandainya dia udah tahu, udah dekat dengan ustadz, loh kok ustadz kayak gini ya? Fahami dan sadari ustadz itu juga manusia. Jangan kita nilai kayak malaikat. Malaikat iyalah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika diberikan oleh Allah perintah, dikerjakan, gak pernah bermaksiat kepada Allah, itu malaikat. Dan guru-guru kita tak ada yang malaikat, pasti salah. Pasti pernah kita lihat, ustadz ini kok kayak gini. Kalau seandainya kita lihat guru kita salah, guru kita memiliki kesalahan, tutupi aibnya ya. Tutupi aibnya, seakan-akan kita gak pernah melihat aib dia. Ini salah satu menjaga kehormatan ilmu, ya, menjaga kemuliaan ilmu. Ya, kalaupun seandainya guru salah, ya itu tadi, itu kan kesabaran juga namanya Pak. Sabar kalau seandainya melihat guru salah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabukur, ini yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. 1 2 3 4 yang keempat. Imam Syafi'i katakan yang keempat, wabukur kabukuril ghurab, dan cekatan seperti cekatannya al-ghurab. Ghurab ini gagak, ya, burung gagak. Ya. Jadi memang harus bersegera, harus cepat. Ini yang terakhir ini yang menjadi syahid dalam judul yang kita sebutkan. Cepat, segera ketika datang, ketika waktu taklim datang segera. Jangan terlambat. Nengoknya ustadznya terlambat juga dia, jangan. Kalau bisa kita duluan datang ketimbang guru kita. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, Imam Asy-Sya'bi melakukan 4 hal ini sehingga mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian masih ada lagi waktu. Berapa menit lagi? 4 menit. Baik. Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala menyebutkan tentang kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Far'ani. Beliau katakan, kunna nasma'ul hadis. Dahulu kami ketika belajar ilmu hadis, belajar hadis dari seorang ulama hadis yang bernama Abdus Samad Ibnul Fadl. Abdus Samad Ibnul Fadl ini seorang yang tinggal di Mesir.
Ya, ulama hadis yang tinggal di Mesir, yang dia meninggal pada tahun 280-an, 280 sekian, meninggal di Mesir. Ketika kami duduk di dalam majelis hadis yang diajarkan oleh Imam Abdus Samad Ibn al-Fadl, mereka datang ke rumahnya. Wa kana al-bab mughlaqan dunana. Kami masuk ke dalam, kemudian pintu ditutup rumahnya tadi. Ya, rumah Abdul Samad bin Fadl. Ditutup. Faja'a insanun faqara'a al-bab. Kemudian ada orang yang datang terlambat. Tok tok tok, qara'al bab. Nokok pintu. Ya, ngetuk-ngetuk pintu. Wa ana fa fil qara' wa diq. Kemudian terus-menerus ngetuk pintu itu. Sehingga guru kami Abdul Samad Ibn al-Fadl mengatakan, "Qum fanzur." Wahai fulan, berdiri engkau, coba lihat siapa orang di belakang pintu itu. Siapa orang yang mengetuk pintu? In kana hadza min ashabir ra'yi faftah lahul bab. Kalau seandainya engkau lihat orang yang di belakang pintu itu adalah orang ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi ini adalah orang yang mengedepankan ra'yu, pemikiran. Ya, makanya hukum-hukum fikih itu banyak diambil dari ijtihad. Ya, banyak diambil ijtihad. Dan ini madhab ashabur ra'yi ini banyak ya tersebar di penduduk Basrah, ya Basrah dan Kufah. Dan imam besar mereka adalah Imam Abu Hanifah. Sudah habis ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Baik. Kemudian fafahul bab. Wa in kana min ashabil hadis. Kalau seandainya dia adalah ashabul hadis, mazhabnya adalah mazhab ashabul hadis, fala tafatah lahul bab. Enggak usah kau buka. Kalau seandainya kau lihat ada orang di belakang pintu itu termasuk mazhabnya adalah mazhab ashabur ra'yi, maka jangan bukakan pintu. Tapi kalau seandainya kamu lihat di luar sana adalah seorang ashabul hadis, penuntut ilmu hadis, maka enggak usah bukakan pintu. Kemudian yang berdiri tadi bertanya, wahai syekh, wahai guru, alaysa sahibu hadzal sahibul hadis aula? Wahai syekh, kenapa? Padahal kan kalau seandainya dia sahibul hadis, kan itu dia harusnya lebih utama untuk dikasih pintu, disuruh datang duduk. Ya. Kemudian apa jawab syekh? Faqala la ashabur ra'yi aula. Seorang yang bermadhab ashabur ra'yi itu lebih utama untuk duduk di sini. Kenapa? Li'anna hadza amalu ashabil hadis. Kalau seandainya hal ini dilakukan oleh penuntut ilmu ahlul hadis, madhab ashabul hadis, maka ini celah bagi dia. Kenapa? Ini sudah kebiasaannya harusnya. Datang majelis ilmu hadis, harusnya dia segera. Ini kok malah terlambat, gitu kan? Maka ini celah bagi dia, aib baginya. Kalau seandainya ashabul hadis itu datang terlambat menuntut hadis. Ya. Sedangkan kalau ashabul ra'yi ya biarkan saja karena memang bukan kebiasaannya. Ya. Walaysa huwa amalu ashabir ra'yi faya'dzurun. Maka kalau seandainya ada orang yang seperti itu, kalau ada ashabul ra'yi datang, ya biarkan saja. Kenapa? Karena mereka ada udzur, bukan ahlinya mereka. Ya, karena mereka hanya menggunakan ra'yi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang bersegera di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam majelis ilmu Allah, itu memiliki beberapa keutamaan faidah, yaitu orangnya bisa lebih dekat duduknya dengan gurunya. Makanya Al-Imam Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi, mungkin kita tutup kajian kita dengan ini. Imam Al-Iraqi ketika mengarang kitab yang mana di dalamnya berisi tentang murajjihat. Murajjihat itu cara mentarjih, cara mensahihkan. Yang mana yang lebih kuat gitu ya. Nah, jadi salah satu caranya ketika ada seseorang yang berselisih pendapat tentang satu perkataan syekh, satu mengatakan A, satu perkataan B, maka yang didahulukan adalah perkataan orang yang lebih dekat duduknya dengan guru. Ini salah satu cara mentarjih hadis. Ya, jadi kan kalau seandainya datang terlambat, nggak mungkin dia duduk depan, nggak mungkin dia duduk di dekat gurunya, kecuali kalau masuk dia langsung. Ya, walaupun terlambat nggak apa-apa, yang penting dekat ustadz. Dizoliminya orang lain.
Maka jangan seperti ini. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.